Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaka Nur Fadilah, NIM 2511093. Saya dari Prodi Informatika. Di sini saya akan membahas tentang bahasa Indonesia dalam pendidikan dan ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan bahasa negara yang berfungsi sebagai alat komunikasi resmi, pengantar pendidikan, serta sarana pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan, bahasa menjadi kunci utama untuk menyampaikan ide, konsep, dan penemuan secara jelas dan terukur. Tujuan pembelajaran adalah untuk memahami peran bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan, menjelaskan fungsi bahasa Indonesia dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dan menumbuhkan sikap bangga dan tanggung jawab terhadap bahasa Indonesia. Peran bahasa Indonesia dalam pendidikan. Yang pertama, sebagai bahasa pengantar di sekolah dan perguruan tinggi, bahasa Indonesia digunakan dalam proses belajar mengajar, ujian, buku teks, dan komunikasi akademik. Hal ini menjadikan bahasa Indonesia sebagai sarana utama pembentukan pola pikir ilmiah sejak dini. 2. Sebagai alat pembentuk karakter dan identitas bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan kebersamaan. Melalui pembelajaran bahasa, siswa dilatih berpikir logis, kritis, dan santun. Yang ketiga, bahasa sebagai media literasi dan inovasi. Bahasa Indonesia digunakan untuk membaca, menulis, dan mengkomunikasikan hasil pembelajaran serta karya ilmiah. Bahasa Indonesia dalam ilmu pengetahuan. 1. Bahasa ilmiah. Bahasa Indonesia mampu menjadi bahasa ilmiah karena memiliki struktur yang logis, sistematis, dan baku. Bahasa ilmiah harus memenuhi kaidah kebahasaan, lugas, objektif, dan tidak bermakna ganda. 2. Penyebaran pengetahuan. Banyak buku pelajaran, jurnal, dan karya ilmiah diterbitkan dalam bahasa Indonesia agar mudah dipahami masyarakat luas. Terjemahan karya ilmiah asing ke dalam bahasa Indonesia membantu memperluas akses ilmu pengetahuan. 3. Pengembangan istilah ilmiah. Lembaga seperti Badan Bahasa terus mengembangkan istilah baru dalam berbagai bidang, seperti teknologi, sains, kedokteran, ekonomi, dan lain-lain. Contohnya seperti gawai atau gadget, daring atau online, serta pranala atau link. Fungsi bahasa Indonesia dalam pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang pertama, fungsi komunikatif, menjadikan alat komunikasi antara guru dan siswa, dosen dan mahasiswa, serta peneliti dan masyarakat. Yang kedua, fungsi edukatif, yaitu untuk membantu membentuk cara berpikir ilmiah, kritis, dan analitis. Kemudian fungsi informatif untuk menyampaikan informasi ilmiah dan hasil penelitian kepada masyarakat. Keempat, fungsi inovatif, mendukung lahirnya gagasan dan penemuan baru melalui tulisan ilmiah dan penelitian. Tantangan bahasa Indonesia di dunia ilmu. 1. Dominasi bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Banyak jurnal ilmiah internasional menggunakan bahasa Inggris, sehingga bahasa Indonesia sering dianggap kurang ilmiah. Yang kedua, kurangnya minat menulis ilmiah dalam bahasa Indonesia. Mahasiswa dan peneliti lebih memilih menulis dengan bahasa asing untuk reputasi akademik. Yang ketiga, keterbatasan kosakata ilmiah. Perlu terus dilakukan pembaruan istilah
agar bahasa Indonesia mampu menampung perkembangan ilmu modern. Upaya penguatan bahasa Indonesia. 1. Dengan cara peningkatan kualitas pengajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran diarahkan agar siswa mampu berpikir ilmiah dan menulis dengan baik. Yang kedua, penerbitan karya ilmiah dalam bahasa Indonesia, seperti jurnal nasional, proceeding, dan buku akademik terus dikembangkan. Kemudian ada pembakuan istilah ilmiah oleh badan bahasa, yaitu untuk menyediakan kamus istilah di berbagai bidang keilmuan. Keempat, kampanye literasi dan bahasa baku di dunia akademik, dengan cara mendorong mahasiswa dan peneliti menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya, contoh implementasi bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari. Di lingkungan sekolah, yaitu penggunaan bahasa Indonesia dalam laporan hasil belajar, karya tulis, dan ujian nasional. Di lingkungan perguruan tinggi, digunakan untuk penulisan skripsi, tesis, dan disertai dalam bahasa Indonesia. Di dalam penelitian seperti publikasi ilmiah berbahasa Indonesia di jurnal nasional. Di dalam media digital seperti penyebaran pengetahuan ilmiah melalui artikel dan platform edukatif berbahasa Indonesia. Kesimpulannya, bahwa bahasa Indonesia berperan penting dalam membangun bangsa yang cerdas dan berpengetahuan. Bahasa Indonesia juga bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga alat berpikir ilmiah dan pembentuk karakter. Serta bahasa Indonesia menjaga dan mengembangkan bahasa Indonesia berarti ikut serta dalam penguatan ilmu pengetahuan nasional. Itu saya yang bisa saya sampaikan mengenai bahasa Indonesia di dalam ilmu pengetahuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.